Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum biokimia dengan judul pengaruh pH optimum pada reaksi enzimatik. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum pengaruh pH pada reaksi enzimatis adalah kita siapkan alat tabung reaksi, tabung Erlenmeyer, buret, pipet tetes, pipet volume. Kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah KiKiO3, HCl 0,05N, NaCl 0,9%, enzim 0,1%, beberapa pH larutan buffer dengan pH 6,4, pH 8, pH 10, pH 4, pH 5. Kemudian untuk substrat akan kita gunakan amilum 1%. Pelaksanaan praktikum pH optimum pada reaksi enzimatis. Pertama, masukkan 3 ml larutan substrat pada tabung Erlenmeyer. Masukkan 6 ml larutan NaCl 0,9% ke dalam labu Erlenmeyer. Masukkan 6 ml larutan NaCl 0,9%. Kemudian masukkan 15 ml larutan penyangga atau larutan buffer sesuai dengan pH yang telah ditentukan. Pada percobaan kali ini, pH yang akan dimasukkan adalah pH 6,5. Kocoklah agar semua larutan tercampur. Kocok larutan pada tabung Erlenmeyer. Pada praktikum untuk mengetahui pengaruh pH pada reaksi enzimatis, kita akan melakukan percobaan menggunakan 5 jenis pH. Saat ini yang diberikan contoh adalah larutan dengan buffer pH 6,5. Selain buffer pH 6,5, kita juga akan menggunakan buffer dengan pH 4, buffer dengan pH 5, buffer dengan pH 8, dan buffer dengan pH 10. Setelah semua larutan pada tabung Erlenmeyer terkocok merata, kita lakukan pengisian tabung reaksi dengan 10 ml HCl.
Pada masing-masing tabung reaksi yang telah kita siapkan, isilah dengan 10 ml larutan HCl 0,05 m. Setelah semua tabung reaksi terisi, langkah selanjutnya, pipetlah 1 ml cairan dari tabung Erlenmeyer dan masukkan ke dalam tabung reaksi dengan tanda 0 menit. Kocok sebentar. Letakkan kembali pada rak, kemudian tambahkan 1 ml larutan enzim E ke dalam tabung Erlenmeyer dan campur dengan cepat. Kocok lagi. Tepat pada saat penambahan enzim ini, catatlah waktu pada petunjuk waktu Anda atau jalankan stopwatch. Setelah 5 menit, enzim dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Pipetlah 1 ml larutan dari tabung Erlenmeyer. Masukkan larutan dalam pipet tersebut ke dalam tabung reaksi bertanda 5 menit, tepat pada saat penunjuk waktu menunjukkan 5 menit. Lalu kocoklah. Demikian seterusnya. Tepat setiap 5 menit kemudian, masukkan 1,5 ml larutan dari tabung Erlenmeyer berturut-turut ke dalam tabung-tabung reaksi dengan tanda 10 menit. Lalu kocok. Sampai stopwatch menunjukkan ke menit 15, masukkan 1 ml larutan dari tabung Erlenmeyer ke dalam tabung reaksi bertanda 15 menit. Kocok. Sampai penanda waktu menunjukkan angka 20 menit, masukkan 1 ml larutan dari tabung Erlenmeyer ke dalam tabung reaksi yang bertanda 20 menit. Setelah semua tabung reaksi diisi larutan dari tabung Erlenmeyer, masukkan 1 ml larutan KiKiO3 ke dalam semua tabung reaksi. Demikian seterusnya, tepat
setiap 5 menit kemudian, masukkan 1 ml larutan berturut-turut ke dalam tabung-tabung reaksi dengan tanda 10 menit. Kocok sebentar. Setelah penambahan larutan KiO3 dan diinkubasi selama 5-10 menit, kemudian tentukan intensitas warna yang timbul dengan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 620 nanometer. Siapkan kuvet untuk masing-masing larutan yang terdapat pada 5 tabung reaksi. Masukkan larutan pada tabung 0 pada kuvet pertama. Lalu masukkan kuvet yang telah berisi larutan ke dalam spektrofotometer dan ukur intensitas warna yang timbul. Catatlah angka yang dihasilkan pada layar digital alat spektrofotometer. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan larutan pada tabung dengan tanda 5 menit ke kuvet dan diukur dengan menggunakan alat spektrofotometer. Demikian seterusnya untuk masing-masing tabung 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Catatlah semua hasil yang keluar dari layar digital alat spektrofotometer. Setelah semua larutan diukur intensitas warnanya dengan alat spektrofotometer, kita akan menghitung hasil dengan rumus yang telah ditentukan.
praktikum pengaruh pH pada aktivitas enzim. Masukkan nilai absorbansi ke dalam rumus perhitungan, yaitu persentase substrat yang dicerna atau delta S sama dengan 100% dikurangi persentase substrat sisa. Contoh perhitungan, misalnya nilai absorbansi T pada menit ke-0 adalah 1,560, nilai absorbansi T pada menit ke-5 adalah 1,760. Maka persentase substrat yang dicerna pada menit ke-5 adalah 98,87%. Kemudian masukkan semua angka absorbansi baik pada menit ke-10, ke-15 dan ke-20 seperti perhitungan sebelumnya. Kemudian buatlah grafik hubungan delta S dengan T, di mana delta S sebagai ordinat dan T atau waktu sebagai absis. Lalu bandingkan grafik yang didapat pada pH yang berbeda-beda. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan praktikum pada hari ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.